sekarang pertama dalam sejarah bengkeldwiarsana.com, kita akan mengubah sebuah TV LCD menjadi TV LED. Pertama di sini. Sekarang kita punya sebuah TV servisan mereknya LG, ukurannya 26 inch, dan kerusakannya adalah dia tidak ada gambar dan juga tidak ada suara, tapi lampu indikator menyala. Coba kita akan lihat ya. Jadi ini adalah TV-nya. Jadi ini TV-nya dengan seri seperti itu, 26LD 330 ya. Jadi saya sudah pasangkan dan lampu indikator menyala saat tombol power ditekan. Jadi saat dimatikan dia merah, dihidupkan dia biru, tapi tidak ada tanda-tanda suara apapun dan juga tidak ada gambar. Di terawang juga tidak ada. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membongkarnya. Baik, mari kita akan bongkar dulu TV ini. Ya, kita sudah masuk ke dalam mesin TV-nya dan langsung saja saya melihat ada kejanggalan di sini, yaitu ada IC yang hangus terbakar. Oke, langsung aja saya lihat tadi. Karena IC tersebut nampak ada kayak pecah gitu. Nah, itu IC apa sih? Setelah saya baca, saya curiga, bukan curiga sih, kayaknya memang benar. Itu IC audio sebenarnya. Jadi itu IC audio, makanya dia audionya nggak ada keluar. Dan tombol-tombol masih berfungsi dengan normal. Yang saya bisa katakan bahwa sebenarnya dia nampil gambar, tapi saya curiga lagi karena apa? Di sini konektor kabel data sudah tidak beraturan, jadi sudah seperti dicongkel-congkel begitu, dan juga letaknya kurang rapi. Mungkin teknisi sebelumnya entah menukar mesinnya atau gimana. Bisa aja kan kemungkinannya. Jadi kita akan memastikan dulu bahwa mesinnya baik-baik saja. Gimana cara nentuinnya? Gimana ya? Panelnya baik-baik aja. Kita akan ukur dulu. Power supply-nya, output dari power supply, signal backlight on off-nya, dan mungkin kita akan tes ini dengan menggunakan mesin lain. Oh, benar saja. Ternyata kabelnya sudah hancur, benar-benar hancur. Jadi bisa saja ini ditukar. Mungkin ini mesinnya ditukar antara mesinnya atau apanya, karena konektornya sudah dalam kondisi yang tidak baik. Jadi dia kalau bisa dilihat seperti mengelupas, dan kabelnya juga sudah mengkerut. Kayaknya nggak mungkin kalau ini kabel aslinya. Ya, saya akan cek dulu. Ya, ternyata mungkin teknisi sebelumnya buru-buru, ada kaki yang bengkok di sana, tapi ini dipaksa masuk. Saya tadi curiga karena konektornya tadi miring gini, dan ternyata ada konektor yang bengkok. Jadi kita harus coba dulu perbaikan yang itu. Dan juga mungkin kita harus lihat bagian bawah dari rangkaian power supply ini untuk mengetahui apakah ada yang janggal. Oke, sudah kita ukur,
ternyata tegangan ada. Tegangan tadi ada 24 volt. Jadi tegangan ada, lalu inverter on off di sana tulisan, coba dilihat. Inverter on off sama seperti video sebelumnya, sama saja seperti backlight on off di video saya memperbaiki TV LED. Jadi itu juga ada pada saat TV menyala dia ada tegangan, pada saat TV mati dia tidak ada tegangan. Jadi normal, output dari sini normal. Lalu ini normal. Dan tadi pada saat saya menyalakan TV-nya, lalu saya mencoba menerawangnya, ternyata TV ini kenapa dia tadi agak susah kita terawang. Jadi dia stuck di mode RGB tadinya. Jadi coba kita nyalakan. Jadi dia diam di mode RGB sehingga agak sulit untuk kita menerawang. Semoga kelihatan dikit ya. Saya akan nyalakan center. Tunggu sebentar. Sekarang saya sudah merubahnya ke mode TV. Jadi kalau bisa kalian lihat ada gerimisnya itu. Jadi sekarang saya tahu bahwa TV ini mesinnya berfungsi tapi tidak ada suara. Dan jika saya mengganti channel, jadi channelnya bisa diganti. Oke, ada tulisan 10 Pak ya. Oke, nomor 9 bisa dilihat kan? Nah, itu berarti TV-nya normal. TV-nya normal, sedangkan suara tidak ada dan backlight tidak ada. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu tadi saat proses saya memiringkan TV seperti ini, ada suara aneh, suara yang mencurigakan yang muncul. Mungkin kalian juga bisa dengar. Saya akan taruh di sini dan saya akan miringkan lagi TV-nya. Oke, didengar? Kurang? Saya akan miringkan lagi. Oke, ada suara. Miringkan lagi. Nah, lebih jelas lagi. Nah, sekarang bukan besoknya, bukan. Ternyata saya baru ada waktu 3 hari kemudian dari video yang tadi. Dan saya sudah bongkar TV-nya. Saya sudah bongkar yang saya curigakan itu. Ternyata saya salah menduga. Ternyata yang berbunyi di dalam itu bukan tabung CFL yang pecah, tapi mari kan kita lihat. Saya akan bongkar dulu ya. Oke, TV ini adalah TV LCD. Maka dari itu backlightnya adalah lampu fluoresan. Ternyata yang berbunyi itu adalah ini. Itu adalah serpihan dari sisa-sisa pemegang lampu CFL ini. Wah, lihat nah. Banyak ada lampu CFL-nya. Dan yang bikin dia mati itu ternyata adalah lampunya yang sudah rusak. Ini lihat, lampunya yang sudah hangus, makanya dia mati dan tidak menyala. Masalahnya sudah jelas. Dan sekarang pertama dalam sejarah bengkeldwiarsana.com, kita akan mengubah sebuah TV LCD menjadi TV LED. Pertama di sini. Bukan ini TV-nya. Jadi TV yang tadi itu yang
ada tabung CFL-nya. Jadi tabungnya CFL ini akan kita copot, dan juga rangkaian driver untuk CFL-nya kita akan sama sekali tidak gunakan. Kita akan lagi modifikasi, lagi seperti video ini. Ya, udah kepasang. Jadi saya serikan biasa gitu aja. Dan ini juga saya serikan LED yang baru ini. Tapi reflektor belum kita pasang. Sekarang akan kita tes. Dan juga video yang ini. Wih, minta tegangan. Oke. Sudah. Dan mari akan kita uji dulu. Tentu saja sekarang lebih ekstrim, maksudnya ya setingkat lebih di atas video yang tadi, karena kita akan mengubah secara total TV LCD menjadi TV LED. Kita akan lihat sekarang. Oke, untuk dapat mengubah TV, ini bersihin dulu ya. Kita nggak pakai. Kita harus mencopot dulu lampu ini ya. Oke, jadi kita biarkan ininya, apa namanya, ini untuk LCD. Wah, suara motor. Untuk LCD biar dia nggak lengkung gitu. Dan kita siapkan lampu LED yang akan kita korbankan di sini, yang akan kita gunakan maksudnya. Jadi setelah menyiapkan di sini, bisa masuk di sini. Oh, nggak bisa. Berarti kita akan rapikan dulu di sini. Ini patah-patahin dulu. Maksudnya biar dia lebih rapi. Ini juga. Dan bisa dipasang. Tapi, lebih. Nah, tegangan dari regulator, ambil lagi regulator. Nah, tegangan dari regulator menuju ke rangkaian inverter itu kan dia awalnya adalah, coba kita lihat di video sebelumnya kan sudah saya giniin, saya sudah tunjukin bahwa tegangannya adalah 24 volt. Di sana ada tulisannya 24 volt. Jadi 24 volt, kita akan menyalakan backlight ini. Datasheet dari backlight LED ini adalah satu LED-nya dia bertegangan 3 volt. 3 volt? Ya, 3 volt benar. Lalu coba 24 volt dibagi 3 adalah 8. Jadi kita punya potensi untuk memasang LED jenis ini sebanyak 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, satu lonjor ini 6 LED. Tentunya kalau dipasang 6 dan ukuran menjadi tidak pas. Akhirnya saya berimajinasi. Saya akan pasang dia 4. Jadi seperti ini, saya akan pasang dia 4 LED. Jadi 4 LED di atas, 4 LED di bawah. Mungkin cukup.
Ya, saya rasa cukup untuk sekedar menyalakan. Oke, jadi kita potong. Kita sudah menyiapkan gunting di sini. Saya akan potong. Potongnya apakah ada aturannya? Enggak. Ini saya ngawur aja kayak gini ya. Wah, lagi ribet. Taruh lagi kamera. Lagi taruh kamera. Nih, saya taruh dulu. Jatuh. Hampir aja kamera kesayangan jatuh. Oke, mungkin secara garis besar masang LED-nya nanti kayak gini ya. Saya akan pasang dulu ya. Oke, sudah saya solder kabelnya dan kabelnya saya keluarin. Ini cuma pakai 8 LED aja, jadi 8 LED. Oh iya, ini lupa diginin. Ini harus disolder dulu nantinya, disambung. Jadi karena tadi kita potong jalurnya kan putus, jadi kita harus sortin ini sortin juga agar dia tersambung secara seri gitu ya. Dan tinggal pasang deh gininya, apa namanya, untuk pemendarnya itu refleksinya, lebih refleksi, pijar refleksi mah. Oke kan, sudah terpasang. Sekarang karena nggak ada pemegang untuk ininya, yang putih ini apa namanya, soft. Nih kita pasang dulu LCD-nya ya. Jadi maksudnya biar ada yang megang. Oke, sama seperti video sebelumnya, saya menggunakan juga transistor, tapi kebetulan transistor yang sekarang ada tipe cuma TIP 122, jadi berbeda dengan video sebelumnya. Saya pakai BD 139, sekarang TIP 122. Ya karena ini yang ada, ini yang saya pakai. Jadi emitter saya hubungkan ke ground, kolektor saya hubungkan ke ini negatif dari LED, lalu basis saya hubungkan ke power inverter on off nya. Oke, sekarang kan kita coba. Sudah saya gini rakit, tapi seadanya dulu, jadi saya masih pegang dan mesin masih standarnya dipasang. Dan mari akan kita coba. Saya taruh kamera dulu. Oke. Oke, sudah dilihat. Motif LED agak terlihat di sana. Kayak itu karena reflektornya kurang bagus, dan juga itu tadi apa namanya, yang mika putih susu itu memang tidak didesain untuk merefleksikan sinar LED. Nah, coba kita akan tes dengan antena. Jadi ada yang merequest, coba kalau nanti tes pakai antena yang bagusan biar hasilnya jernih. Nah, sekarang kita akan tes dia dengan antena. Oke, untuk memastikan bahwa tadi TV-nya sudah kita modifikasi ya. Ini
Ini backlight aslinya dengan tabung CFL. Tabung apa kan namanya? Kayak lampu fluorescent. Jadi kita akan tes TV-nya berfungsi dengan baik. Kita mengubah TV LCD menjadi sebuah TV LED. Kita akan coba. Jadi kita sudah ada antena, TV-nya sudah terpasang. TV yang awalnya mati, sekarang kita akan power on. Dan kita akan lihat. TV-nya menyala sekarang dengan normal. Cuma mungkin kalian bisa lihat ada terlihat sedikit dot-dot LED di sana. Itu karena pembiasan cahaya yang kurang rata, tapi tidak masalah. Tapi intinya adalah TV ini menyala. Jadi bisa dipakai. Coba kita ganti siaran. Channel paling atas. Jadi oke, saya volume kecilin dulu. Ganti siaran. Oke, normal. Oke. Yap. Nah, itu tadi tutorial saya bagaimana mengubah sebuah TV LCD menjadi TV LED. Jadi kalian kalau punya TV LCD yang mati, jadi kalian bisa modifikasi menjadi TV LED seperti saya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel saya. Di bawah sini ada tombol subscribe. Dan nantikan video dwiarsana.com berikutnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa.